Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini, saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang informasi penting PKH di awal bulan November tahun 2021. KPM PKH segera berbahagia. Kalau cair, segera lakukan ini ya sahabat YouTube. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh para KPM PKH ketika bantuan PKH tahap keempat tahun 2021 dicairkan? Nah, sahabat YouTube, ini kan sudah masuk di awal bulan November tahun 2021. Hingga saat ini, bantuan PKH juga masih belum ada kabar untuk dicairkan ya tentunya sahabat YouTube. Memang kemarin di awal bulan Oktober ada pencairan untuk termin pertama, namun itu khusus wilayah Papua dan juga Papua Barat. Sedangkan untuk wilayah yang lainnya ini kapan kira-kira ya sahabat YouTube? Nah, untuk lebih jelasnya informasinya, simak terus videonya, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham ya sahabat YouTube. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari PKH ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, sebelum saya melanjutkan informasinya pada video kali ini terkait dengan informasi penting PKH di awal bulan November tahun 2021 ini, KPM PKH segera berbahagia. Kalau cair, lakukan ini ya sahabat YouTube. Nah sahabat YouTube, saya akan mengajak sahabat YouTube semua untuk menyimak tabel ataupun grafik dari Kementerian Sosial Republik Indonesia terkait dengan penyaluran bantuan PKH ya. Waktu-waktunya ini kira-kira kapan ya sahabat YouTube? Nah sahabat YouTube, mari kita simak bersama ya. Oke sahabat YouTube, sudah disimak. Itu tadi adalah grafik ataupun tabel penyaluran ataupun waktu penyaluran bantuan PKH sahabat YouTube. Nah, untuk PKH tahap keempat tahun 2021 ini kan memang untuk 3 alokasi ya, atau 3 bulan, bulan Oktober, November, Desember. Memang di pencairan-pencairan sebelumnya, di 3 alokasi ini penyaluran bantuan PKH selalu di bulan pertama. Misalkan untuk Januari, Februari, Maret dicairkan di bulan Januari. April, Mei, Juni dicairkan di bulan April ya kan. Juli, Agustus, September dicairkan di bulan Julinya. Nah, sahabat YouTube, sebenarnya proses mekanisme penyaluran bantuan PKH itu jadi di 3 alokasi bulan ini, misalkan bulan Oktober, November, Desember. Jadi di bulan Oktober ini adalah proses di mana Kementerian Sosial Republik Indonesia mengajukan ke pihak KPPN. Jadi di bulan Oktobernya, dan di bulan Novembernya itu baru penyalurannya sahabat YouTube. Memang di bulan penyaluran sebelumnya selalu di awal karena mungkin prosesnya ini cepat ya, karena memang tidak ada masalah. Namun di tahap keempat ini karena banyak sekali permasalahan, di mana nanti akan kita informasikan masalahnya apa saja, sehingga menyebabkan penyaluran bantuan PKH tahap keempat ini tidak sesuai yang diharapkan ataupun tidak sesuai waktunya di penyaluran yang sebelumnya ya. Jadi tidak sesuai di awal bulan. Jadi ini kebetulan hingga sampai di awal bulan November, masuk di bulan November, penyaluran bantuan PKH juga masih belum ada kabarnya sahabat YouTube ya. Nah sahabat YouTube, terkait dengan itu semua, ini kemarin saya mendapatkan informasi ya dari koordinator kabupaten, bahwasanya beliau juga mendapatkan informasi dari Bapak Direktur JSK, Jaminan Sosial Keluarga, di mana Dirjen Linjamsos, Perlindungan Jaminan Sosial Keluarga, adalah salah satu ataupun dirjen yang menaungi bantuan program keluarga harapan atau PKH sahabat YouTube. Nah, kira-kira informasinya seperti apa? Yang pertama di sini ada 5 ya sahabat YouTube, ada 5 informasi penting. Yang pertama ini terkait dengan memastikan kembali KKS tidak terdistribusi dan tidak transaksi tahap 1 dan tahap 2
telah tuntas. Nah, sahabat YouTube, memang ada kaitannya di tahap 1, 2, 3 hingga tahap keempat ini. Apabila di tahap 1, 2, 3 ini masih belum tuntas, memang sangat sulit untuk segera disalurkan bantuan PKH tahap keempat ini, sahabat YouTube. Kemudian informasi yang kedua dari Bapak Direktur ini memastikan penyaluran tahap ketiga telah ditransaksikan oleh KPM. Ini juga sama. Jadi tahap 1, tahap 2 dan tahap 3 ini agar dipastikan semua bantuan sudah ditransaksikan oleh para KPM PKH. Kemudian informasi yang ketiga, sahabat YouTube ya, ini kabupaten ataupun kota yang mendapatkan perluasan tahap 3 agar memastikan KKS telah distribusi atau sudah disalurkan oleh pihak Bank Himbara. Jadi artinya kemarin di tahap 3 kan memang ada perluasan penambahan penggenapan 10 juta KPM PKH. Nah, dari situ apabila ada KPM PKH perluasan yang belum mendapatkan kartu KKS-nya, artinya KKS-nya ini masih belum terdistribusikan, maka ini harus dipastikan KKS tersebut sudah harus diterima oleh para KPM PKH perluasan penggenapan 10 juta KPM PKH, sahabat itu. Kemudian informasi yang keempat, terhadap daerah yang telah dikunjungi oleh Menteri Sosial agar memastikan diupdate ya progres pasca kunjungan dan sudah tuntas. Jadi bagi daerah-daerah yang dikunjungi oleh Bu Menteri Sosial ini harus diupdate ya, kira-kira ini sudah tuntas atau belum. Seperti contohnya di Bali kemarin ini sudah tuntas atau belum, dan daerah-daerah yang lainnya, sahabat itu. Nah, kemudian yang terakhir, ini yang paling penting sesuai apa yang ada di thumbnail ya, apabila sudah cair di tahap keempat, KPM PKH harus segera lakukan ini. Nah, agar memastikan penyaluran tahap keempat dipastikan oleh SDM PKH, tentunya ini adalah pendamping PKH ya. Pada saat mengecek KPM masing-masing dampingan difoto. Nah, ini yang jelas ya, sahabat itu. Tagging dan juga dilengkapi titik koordinat. Nah, ini sudah mulai rumit juga ya, sahabat YouTube. Jadi artinya besok ketika tahap keempat ini sudah dicairkan, KPM PKH ini harus difoto ya, sahabat YouTube. Kemudian harus dikasih titik koordinatnya ya, lintang utaranya, kemudian lintang selatannya, ini harus ada titik koordinatnya, sahabat YouTube, sesuai lokasi di mana pengambilannya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi KPM PKH ini memang harus menjadi perhatian khusus ketika mengambil bantuan sosial PKH. Ini memang harus menunggu informasi dari pendamping PKH-nya masing-masing. Karena pendamping PKH ini supaya tidak bekerja dua kali, sahabat YouTube. Artinya ketika nanti sahabat YouTube semua sudah ngambil sendiri tanpa memfoto ya kan, tanpa memfoto bukti struknya dan sebagainya itu tadi, tanpa foto selfie, maka nanti si pendamping ini bekerja dua kali. Jadi memoto sekaligus mengasih titik koordinat itu tadi, sahabat YouTube. Namun apabila nanti sahabat YouTube semua mengambil bantuan PKH-nya ini menunggu informasi dari pendamping PKH-nya masing-masing, jadi pendamping PKH bisa mengatur strategi supaya tidak bekerja dua kali, sahabat YouTube. Jadi bisa dipahami ya. Nah, ini sahabat itu yang perlu diperhatikan, menjadi perhatian khusus bagi KPM PKH, supaya ya saling bekerja sama lah. Artinya pendamping PKH ini kan juga tugasnya berat. Ini tadi memfoto, kemudian mengasih titik koordinat ya kan. Jadi supaya membantu pendamping PKH-nya masing-masing, sahabat YouTube semua juga mengambil bantuan ya segera menunggulah, istilahnya menunggu informasi dari pendamping PKH-nya masing-masing, sahabat YouTube, supaya pendamping PKH-nya juga tidak bekerja dua kali, sahabat YouTube ya. Oke, sahabat YouTube, jadi itu informasinya pada video kali ini. Yang pertama, pokok bahasannya terkait dengan penyaluran, jadwal penyaluran bantuan PKH. Tahap keempat ini memang untuk bulan Oktober kemarin adalah proses pengajuan ke pihak KPPN. Nah, pada bulan Novembernya baru proses penyalurannya, sahabat YouTube. Memang di bulan-bulan sebelumnya, memang di awal bulan ini memang sudah disalurkan, mungkin karena prosesnya lancar ya, sahabat YouTube. Nah, kebetulan di tahap keempat ini mungkin prosesnya agak sulit karena banyak sekali
masalah-masalah di tahap 1, tahap 2, dan di tahap 3 yang masih belum selesai, diantaranya KKS yang belum terdistribusi, kemudian bantuan yang masih belum ditransaksikan oleh para KPM PKH, sahabat YouTube. Nah, sahabat YouTube, ketika nanti di bulan November ini bantuan PKH-nya sudah dicairkan, tentunya sahabat YouTube semua para KPM PKH harus segera melakukan koordinasi ke pendamping PKH-nya masing-masing kapan kira-kira bantuan PKH-nya bisa diambil, supaya pendamping ini juga tidak bekerja 2 kali ya sahabat YouTube, karena tugasnya di sini memang ada 2. Yang pertama memfoto KPM PKH ketika mengambil bantuan, kemudian mengasih titik koordinat sahabat YouTube ya. Dan untuk formatnya ini nanti akan dikirim selanjutnya, diinformasikan selanjutnya oleh pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu informasinya pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Mari kita doakan semoga di bulan November ini bantuan PKH segera dicairkan sahabat YouTube. Amin. Oke sahabat YouTube, sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.